Sejarah bangsa adalah cermin, memantulkan asal-usul dan arah kita. Perjalanan Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan. Di sanalah Kerajaan Kutai Martadipura berdiri, menandai titik awal peradaban Nusantara. Prasasti Yupa, 7 Tugu Batu, menjadi bukti otentik keberadaan dan kemegahan Kutai. Transformasi besar terjadi, dari animisme lokal ke pengaruh Hindu-India. Raja Mulawarman, cucu Kudungga, dikenal dermawan, menyumbang ribuan sapi kepada Brahmana. Kutai membuktikan leluhur kita mampu beradaptasi, menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Mereka belajar aksara dan bahasa baru, namun tetap menjaga tradisi lokal. Kerajaan ini meletakkan dasar pemerintahan, hukum, dan struktur sosial Nusantara. Dari Kutai kita belajar, Indonesia lahir dari peradaban agung, bukan bangsa baru kemarin sore. Memahami Kutai berarti memahami akar kuat yang menopang Indonesia hingga kini. Sejarah ini adalah catatan kecerdasan dan kearifan para pendahulu membangun negeri di tengah rimba belantara. Setelah Kutai, panggung Nusantara diisi kerajaan-kerajaan besar. Di Sumatera, Sriwijaya bangkit sebagai kekuatan maritim, menguasai jalur perdagangan Asia. Pelabuhannya jadi pusat pertemuan pedagang dunia dan pusat pendidikan Buddha Mahayana. Itsing, peziarah Tiongkok, mencatat kemegahan Sriwijaya sebagai pusat keilmuan. Sementara itu di Jawa, kerajaan agraris seperti Tarumanegara, Sanjaya, dan Shailendra tumbuh melahirkan mahakarya seperti Prambanan dan Borobudur. Puncaknya, Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa jadi simbol visi besar persatuan. Wilayah Majapahit melampaui batas Indonesia modern. Dari Sriwijaya hingga Majapahit, nenek moyang kita piawai mengelola laut dan darat. Mereka membangun ekonomi, budaya, dan kekuatan politik yang harmonis. Inilah fondasi kejayaan Nusantara. Bagaimana kehidupan masyarakat kerajaan? Dua pilar utamanya, agraris dan religius. Mayoritas rakyat adalah petani, mengolah sawah dengan sistem irigasi maju seperti Subak Bali. Hasil panen jadi upeti, menopang pembangunan dan kehidupan bangsawan. Struktur sosial hierarkis, raja, bangsawan, pendeta, ksatria, rakyat. Hukum ditegakkan berdasarkan kitab suci dan adat. Gotong royong jadi napas kehidupan, terlihat dalam pembangunan candi dan irigasi. Seni dan budaya berkembang pesat, sastra, keris, relief candi, semua syarat nilai moral. Candi bukan sekadar tempat ibadah, tapi pusat sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ritual keagamaan melibatkan seluruh masyarakat menjaga harmoni manusia dan alam. Keseimbangan alam diyakini kunci kesejahteraan. Inilah kearifan lokal manusia, alam dan sang pencipta dalam satu kesatuan. Kejayaan kerajaan Nusantara meredup, digantikan babak kelam kolonialisme. Bangsa Eropa datang, Portugis, Spanyol, lalu Belanda, membawa gold, glory, dan gospel. Awalnya mitra dagang, mereka segera ingin monopoli, memanfaatkan teknologi persenjataan. VOC Belanda perlahan menguasai Nusantara, adu domba kerajaan lokal jadi senjata utama. Setelah VOC bangkrut, Hindia Belanda lahir. Penindasan berlangsung 3 abad. Tanam paksa dan eksploitasi alam membuat rakyat menderita. Perlawanan muncul, Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, Cetnyak Dien, namun selalu dipatahkan. Kolonialisme mengubah Nusantara jadi mesin keuntungan Belanda. Kekayaan alam dikeruk, rakyat dibiarkan miskin dan bodoh. Perlawanan kedaerahan gagal melawan kekuatan kolonial. Semangat kebangsaan seolah padam, namun api perlawanan tetap menyala di bawah permukaan. Inilah babak terkelam sebelum kebangkitan bangsa. Di tengah penjajahan Belanda, Jepang datang membawa harapan palsu. Awalnya disambut, namun segera berubah jadi penindasan brutal. Eksploitasi besar-besaran, Romusha, dan penderitaan melanda rakyat. Namun Jepang melatih pemuda Indonesia dalam organisasi militer seperti PETA. Pengetahuan militer dan organisasi ini jadi bekal penting. Saat Jepang menyerah pada 1945, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan untuk proklamasi kemerdekaan. Sejarah mengajarkan kejayaan diraih lewat persatuan dan visi besar, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Perpecahan membuka pintu penjajahan. Memahami sejarah bukan meratapi masa lalu, tapi mengambil semangat persatuan dan kearifan leluhur. Inilah bekal membangun masa depan Indonesia yang adil dan berdaulat.